bahwa mayoritas orang Indonesia ini pendidikannya tidak bermutu. Itu tandanya berarti masih ada pendidikan yang bermutu, bukan? Di negara belahan manapun memang kenyataannya seperti itu. Jika pendidikan di Indonesia itu dianggap tidak bermutu dan tidak mampu bersaing. Dan inilah yang disikapi mengapa di Indonesia itu kurikulumnya selalu berubah-ubah. Karena persepsinya atau tanggapannya menganggap bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak bermutu. Oh, itu keliru besar. Yang jelas jawabannya bukan itu, tetapi keberpihakan perpolitikan di Indonesia yang tidak memihak terhadap produk-produk dari pendidikan di Indonesia. Apa contohnya? Ya, jangan jauh-jauh lah. Kemarin ini kan rame tentang penemuan obat anti COVID karya anak bangsa Pak Terawan. Malah di Indonesia menterinya dibubarkan, disatukan dengan dunia pendidikan, sehingga pendidikan dan ristek. Kalau dulu kan ada riset tersendiri, banyak temuan-temuan, diantaranya penemuan obat anti COVID itu. Dan Pak Terawan boleh dikatakan cukup berani. Dan apa yang terjadi? Dia dihujat, padahal karya-karya Pak Terawan kan sudah diakui oleh dunia internasional, seperti obat anti kankernya ya, yang helm itu, gitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa pendidikan di Indonesia itu memang bermutu, hanya perpolitikannya tidak memihak kepada produk-produk yang dihasilkan oleh dunia pendidikan kita. Maaf nih, saya bicaranya sambil nyopir karena kelihatannya itu pandangan itu tidak ada counter dimanapun. Selalu diterima saja bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak bermutu, sehingga kurikulum itu dirubah, sehingga guru-guru itu gamang mau mempergunakan kurikulum ini, dan selalu dikendalikan. Padahal kalau pemerintahan kita itu memihak kepada produk-produk hasil pendidikan di Indonesia, katakanlah mobil misalkan, buatan Indonesia, jangan dikira Indonesia tidak mampu membuat kendaraan. Banyak, salah satu contoh diantaranya pernah kita membuat mobil listrik, tapi kan dibantai sana sini dan akhirnya tidak berkutik, mati kutu. Ketika mobil nasional sedang dicanangkan, malah muncul mobil-mobil dengan gambar-gambar mirip Garuda. Itu seolah-olah mobil Indonesia, padahal tetap aja mobil buatan luar negeri. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya bahwa mutu pendidikan di Indonesia itu sudah baik, hanya tidak digunakan. Pemerintahan kita, bukan hanya pemerintah yang sekarang, dari dulu juga tidak memihak kepada produk-produk pendidikan Indonesia. Lebih sederhananya begini sajalah, salah satu misalkan di kita itu kan di samping punya kemampuan membuat mobil listrik, kemudian kemampuan membuat pesawat terbang IPTN, kemampuan membuat kendaraan olang-alik luar angkasa, kemampuan membobol pertahanan dunia maya dan lain sebagainya, kan dikuasai semua itu oleh hasil pendidikan di Indonesia. Tapi ternyata orang-orang yang makar seperti itu, seperti membobol KPU itu, bukannya dimanfaatkan, oh ini orang hebat, malah dipenjarakan, misalkan begitu. Orang-orang yang hebat-hebat itu justru malah dipenjarakan. Ini barangkali sebagai bahan gambaran bahwa perpolitikan di Indonesia itu tidak memihak kepada produk-produk hasil pendidikannya. Ya, perpolitikan di kita itu sangat tidak mendukung. Tentang kehidupan, salah satu contoh,
Masyarakat kita itu kan petani, peladang atau orang berkebun ya, masyarakat agraris ya kan. Seharusnya yang namanya delman itu dipelihara, yang namanya kuda, sapi, binatang-binatang peliharaan itu bisa menjadi kendaraan. Pemerintah cukup menyediakan jalan sehingga orang ke kebun, orang ke sawah itu mengendarai sepeda produksi Indonesia atau delman produksi Indonesia, bukan malah membeli produk-produk luar negeri dijual ke masyarakat dengan harga murah. Dalam pengertian murah itu tanda kutip ya, tanpa uang muka begitu. Kemudian bisa dengan cara kredit praktis mempergunakan Bank Indonesia dan masih banyak lagi, sehingga sepeda buatan Indonesia itu bangkrut. Kemudian delman-delman, beca-beca itu kan produk Indonesia, itu dimusnahkan. Logikanya katanya demi peri kemanusiaan, sebab beca itu tidak manusiawi. Tetapi kalau pengangguran karena lapangan kerjanya dibunuh, itu manusiawi begitu ya, mengada-ada. Demikian barangkali sebagai bahan gambaran bahwa pendidikan di Indonesia itu bermutu, hanya tidak dimanfaatkan. Perpolitikannya tidak memihak. Seharusnya kalau COVID itu masih ada kemarin, memanfaatkan vaksinnya, vaksin karya Terawan, maka orang-orang Indonesia, para ahli Indonesia akan melatih orang-orang di luar negeri yang mengimpor vaksin buatan Indonesia. Nah, ini salah satu contoh gambaran sehingga tenaga Indonesia itu banyak di berbagai negara memberikan pelatihan kepada mereka, sehingga pendidikan di Indonesia hebat. Antivirusnya itu ternyata buatan Indonesia. Seperti Pak Habibie katakan kan, di Jerman juga ahli teknologi itu tidak banyak, hanya beberapa gelintir orang saja, tetapi dimanfaatkan oleh negara, diberi fasilitas begitu, sehingga Jerman sebagai negara teknologi tinggi itu diakui dunia. Jadi salah besar jika Indonesia itu pendidikannya tidak bermutu, sehingga kurikulum aja terus dirubah-rubah. Itu keliru besar. Demikian barangkali.